salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak dosen dan selamat pagi teman-teman. Saya Egi Meninta Karina, guru Singa dengan nomor pokok mahasiswa 18050300046. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang kesalahan-kesalahan guru dalam mengajar serta solusinya. Pertama yaitu mengambil jalan pintas dalam pembelajaran. Mengajar tanpa persiapan tidak hanya akan merugikan peserta didik, tetapi juga sebagai guru profesional. Seharusnya guru memandang pembelajaran sebagai sebuah sistem, di mana jika salah satu komponennya terganggu, tentu akan mengganggu seluruh sistem. Mengambil jalan pintas dalam pembelajaran mengakibatkan pembelajaran di kelas berlangsung seadanya dan tanpa arah dalam pembelajaran. Sehingga solusi yang dapat kita ambil yaitu agar tidak tergiur untuk mengambil jalan pintas dalam pembelajaran, guru hendaknya memandang pembelajaran sebagai suatu sistem yang jika salah satu komponennya terganggu, maka akan mengganggu seluruh sistem tersebut. Sebagai contoh, guru harus selalu membuat dan melihat persiapan setiap hendak melakukan kegiatan pembelajaran, serta merevisi sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zamannya. Harus selalu diingat mengajar tanpa persiapan merupakan jalan pintas dan tindakan yang berbahaya yang dapat merugikan perkembangan peserta. Yang kedua yaitu menunggu peserta didik berperilaku negatif. Dalam pembelajaran di kelas, guru berhadapan dengan sejumlah peserta didik yang semuanya ingin diperhatikan. Peserta didik akan berkembang secara optimal melalui perhatian guru yang positif. Sebaliknya, perhatian yang negatif akan menghambat perkembangan peserta didik. Mereka senang jika mendapat pujian dari guru dan merasa kecewa jika kurang diperhatikan atau diabaikan. Oleh sebab itu, solusi yang dapat kita ambil yaitu agar para guru senantiasa memberi perhatian dan penghargaan yang pantas kepada peserta didik yang berperilaku baik dengan cara menyediakan waktu yang sama dengan waktu yang mereka luangkan untuk peserta didik yang bermasalah. Banyak peserta didik yang rajin mengerjakan pekerjaan rumah yang sebelumnya tidak pernah mengerjakan karena tidak mendapat perhatian. Tanpa disadari, perubahan telah terjadi. Dan telah terjadi pergeseran dalam fokus dari fokus terhadap perilaku peserta didik yang negatif menjadi fokus terhadap perilaku. Ketiga yaitu menegakkan disiplin atau memberi hukuman yang tidak sesuai dengan kesalahan atau destruktif disiplin. Banyak perilaku negatif yang dilakukan oleh para peserta didik bahkan melampaui batas kewajaran karena telah menjurus pada tindak melawan hukum, melanggar tata tertib, melanggar moral agama, kriminal dan telah membawa akibat yang sangat merugikan masyarakat. Demikian halnya dalam pembelajaran. Guru akan menghadapi situasi-situasi yang menuntut mereka harus melakukan tindakan disiplin seperti alat pendidikan lain. Kali guru memberikan hukuman kepada peserta didik tanpa melihat latar belakang kesalahan yang dilakukannya. Tidak jarang guru yang memberikan hukuman melampaui batas kewajaran pendidikan atau mal-educative. Dan banyak guru yang memberikan hukuman kepada peserta didik yang tidak sesuai dengan jenis kesalahan. Sehingga solusi yang dapat kita ambil dari masalah ini yaitu untuk menegakkan disiplin atau memberi hukuman yang tidak sesuai dengan kesalahan atau destruktif disiplin. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu disiplin peserta didik ketika Anda dalam keadaan tenang. Yang kedua, gunakan disiplin secara tepat waktu dan tepat sasaran. Yang ketiga, hindari menghina dan mengejek peserta didik. Yang keempat, pilihlah hukuman yang bisa dilaksanakan secara tepat. Dan yang kelima yaitu gunakan disiplin sebagai alat pembelajaran. Kemudian kesalahan yang keempat yaitu mengabaikan keragaman peserta didik. Kita tahu bahwa setiap peserta didik memiliki perbedaan individual sangat mendasar yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran. Peserta didik memiliki emosi yang sangat bervariasi dan sering memperlihatkan sejumlah perilaku yang tampak aneh. Pada umumnya, perilaku-perilaku tersebut relatif normal dan cukup bisa ditangani dengan menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif. Akan tetapi, karena guru di sekolah dihadapkan pada sejumlah peserta didik, guru seringkali kesulitan untuk mengetahui mana perilaku yang normal dan wajar, serta perilaku yang indisipliner dan perlu mendapat penanganan khusus.
Solusi yang dapat kita lakukan yaitu sehubungan dengan uraian ini, aspek-aspek peserta didik yang perlu dipahami guru antara lain kemampuan, potensi, minat, kebiasaan, hobi, sikap, kepribadian, hasil belajar, catatan kesehatan, latar belakang keluarga, dan kegiatan di sekolah. Aspek-aspek tersebut dapat dipelajari dari laporan dan catatan sekolah, informasi dari peserta didik atau teman dekatnya, observasi langsung dalam situasi kelas, dan dalam berbagai kegiatan lain di luar kelas, serta informasi dari peserta didik itu sendiri berdasarkan wawancara, percakapan, dan autobiografi. Kesalahan yang kelima yaitu menganggap paling pintar dan peserta didik bodoh. Kesalahan lain yang sering dilakukan guru dalam pembelajaran adalah merasa paling pandai di kelasnya. Kesalahan ini datang dari kondisi bahwa pada umumnya para peserta didik di sekolah usianya relatif lebih muda dari gurunya, sehingga guru merasa bahwa peserta didik tersebut lebih bodoh dibanding dirinya. Peserta didik dipandang sebagai gelas yang perlu diisi air ke dalamnya. Perasaan ini sangat menyesatkan karena dalam kondisi seperti sekarang ini peserta didik dapat belajar melalui internet dan berbagai media massa yang mungkin guru belum menikmatinya. Solusi yang dapat kita lakukan yaitu demokratis untuk bersedia belajar kembali, bahkan belajar dari peserta didik sekalipun, atau saling membelajarkan. Dalam hal ini guru harus menjadi pembelajar sepanjang hayat yang senantiasa menyesuaikan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Jika tidak, maka akan ketinggalan kereta, bahkan akan disebut sebagai guru ortodok atau kolot. Kemudian kesalahan yang keenam yaitu diskriminatif atau memperlakukan peserta didik secara tidak adil. Diskriminatif artinya tindakan yang tidak adil. Diskriminatif sering terjadi dalam proses pembelajaran, antara lain pada saat guru menebarkan pertanyaan, pembimbingan, pelayanan, pinjam-meminjam alat dan sarana pendidikan. Dan paling sering dilakukan guru adalah dalam pemberian nilai. Dasar diskriminatif bermacam-macam meliputi jenis kelamin, rupa, sikap tertentu pada peserta didik, hubungan kekeluargaan, dan hubungan kemasyarakatan di rumah. Kesalahan yang sering dilakukan oleh guru terutama dalam memberikan penilaian, di mana seharusnya guru melakukan secara adil karena nilai merupakan cermin dari perilaku peserta didik sebagai wujud penghargaan sesuai dengan usahanya selama proses pembelajaran. Jadi solusi yang dapat kita berikan sebagai guru yaitu tentu saja harus mampu menghindarkan hal-hal yang dapat merugikan perkembangan peserta didik. Tidak ada yang melarang seorang guru mencintai peserta didiknya, tetapi bagaimana menempatkan cintanya secara proporsional dan jangan mencampur adukkan antara urusan pribadi dengan urusan profesional. Usaha yang dapat dilakukan untuk menghindari antara lain dengan cara menyimpan perasaan sampai peserta didik yang dicintai menyelesaikan program pendidikannya. Tentu saja harus ikhlas dan jangan takut diambil orang. Yang ketujuh yaitu memaksa hak peserta didik. Sebagai guru seringkali memaksa hak peserta didik untuk menyesuaikan dengan kehendak dan standarnya sendiri. Memaksa hak peserta didik ini merupakan kesalahan yang harus dihindari oleh setiap guru. Guru boleh saja memberikan tagihan-tagihan tugas yang berat kepada peserta didik, tetapi harus memahami dan menyesuaikan dengan karakteristik, latar belakang, dan tingkat kecerdasan setiap peserta didik. Selain itu, untuk menjaga kedisiplinan, guru juga harus membuat kontrak belajar. Atau aturan kelas serta disepakati dan ditaati. Untuk itu solusinya yang dapat kita lakukan adalah tidak ada salahnya guru memberikan banyak tugas dan target belajar melebihi standar kepada peserta didik, tetapi hendaknya memahami kondisi dan karakteristik peserta didik agar tidak terjadi akibat fatal bagi tumbuh kembangnya pribadi mereka. Biarkan mereka ceria dan berkembang sesuai dengan potensinya. Jangan ganggu dan jangan paksa mereka untuk mengikuti irama tertentu. Bimbinglah mereka menjadi bunga yang dengan sabarnya menyirami dan memberikan pupuk agar bunganya tumbuh dan berkembang secara optimal. Mereka tidak pernah memaksa menarik-narik daun atau batangnya agar cepat besar. Demikian juga untuk peserta didik.
Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai kesalahan-kesalahan guru dalam mengajar serta solusinya. Jika ada kesalahan dalam menjelaskan atau penjelasan saya yang kurang jelas, saya minta maaf. Saya akhiri. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Pak dosen. Terima kasih. See it, that dream I'm dreaming, but there's a voice inside my head saying